oleh Sarung Al-Samsi. Bali merah membara. Iran melancarkan rudal dan ratusan drone mematikan ke wilayah pendudukan Zionis Israel. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan informasi tersebut, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya gaduh polemik ijazah Jokowi semakin berlarut. Para pihak mengklaim kebenaran masing-masing. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya Felicia Amelinda. Langit Timur Tengah kembali merah membara. Iran lancarkan rudal dan ratusan drone mematikan ke wilayah Israel. Sinyal perang terbuka semakin menggema setelah rudal Iran memorak-porandakan fasilitas strategis dan vital milik Zionis. Jurang perang antara Iran dan Israel yang sedang berseteru tak terbendung. Saling hantam rudal pecah sejak Jumat 13 Juni lalu. Pemantiknya tak lain karena ulah Zionis yang incar situs-situs militer dan nuklir Teheran. Operasi Rising Lion ala Zionis Israel betul-betul membuat Korps Garda Revolusi Iran murka. Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal dan drone dengan nama Sanditru Promissory Operation yang menghantam markas pertahanan atau Pentagonnya Israel. Di satu sisi Israel klaim 200 jet tempur gempur Iran sebagai upaya menggagalkan pengembangan senjata nuklir milik Iran. Tapi Iran tak tinggal diam, ratusan drone canggih menembus pencegat serangan atau Iron Dome Israel. Apa yang membuat Iran begitu tangguh menyerang Israel? Kenapa Iron Dome atau perisai besi andalan Israel bisa kewalahan dan jebol karena serangan rudal hipersonik Iran? Apakah jalur perundingan bisa ditempuh kedua negara mengingat jumlah korban tewas terus bertambah? Atau bertempur habis-habisan untuk mencapai kesepakatan? Tim TV One mengabarkan. Perang antara Iran dan Israel semakin memanas dengan serangkaian serangan rudal yang telah menewaskan ratusan orang. Serangan terbaru Iran pada Senin dini hari menargetkan kota-kota besar Israel. Hal serupa dilakukan Israel yang melanjutkan serangannya terhadap Iran. Iran meluncurkan gelombang serangan rudal baru terhadap Israel pada Senin dini hari, menargetkan beberapa kota besar termasuk Tel Aviv, Haifa, dan Petah Tikva. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik yang telah berlangsung sejak Jumat lalu. Di Haifa, rekaman saksi mata menunjukkan gumpalan asap tebal mengepul di dekat kilang minyak setelah rudal-rudal Iran menghantam area tersebut sebelum fajar. Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung di Haifa dengan sekitar 30 orang dilaporkan terluka. Puluhan petugas pertolongan pertama telah dikerahkan ke zona-zona yang terkena serangan. Sementara itu di kota Petah Tikva, Israel, warga dievakuasi dari sebuah bangunan yang mengalami kerusakan parah akibat hantaman rudal Iran. Lubang besar terlihat jelas pada struktur bangunan dan penduduk setempat terlihat mengungsi sambil membawa barang-barang pribadi dengan bantuan petugas darurat. Tim darurat dan pemadam kebakaran juga merespons serangan rudal di Tel Aviv yang meninggalkan kehancuran luas pada berbagai bangunan. Militer Israel menyatakan telah mendeteksi lebih banyak rudal yang diluncurkan dari Iran menuju Israel pada Senin dini hari. Berdasarkan data terkini dari CNN Internasional, sedikitnya 23 orang di Israel tewas dalam serangkaian serangan rudal Iran. Di sisi Iran, juru bicara Kementerian Kesehatan Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan Israel dalam 4 hari terakhir telah mencapai 224 orang, dengan 90% korban dilaporkan adalah warga sipil termasuk anak-anak.
Kemarin, otoritas Iran juga menyatakan telah menangkap 2 agen intelijen Israel dalam 2 operasi yang berbeda. Mereka ditangkap di wilayah Teheran. Sejak Jumat dini hari, Israel membombardir Iran. Fasilitas nuklir dan militer Iran di Natanz dan Isfahan menjadi sasaran. Sementara di Teheran, bangunan permukiman jadi sasaran. Kilang minyak di wilayah Sahran pun tak luput dari gempuran Israel. Eskalasi konflik saling serang Iran ke Israel berlangsung lama dan semakin sengit. Kita akan membahasnya bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Sastrawi. Selamat malam Pak Hasibullah. Selamat malam, ya, Mbak Valencia. Ya, Pak, bagaimana Anda melihat serangan Israel ke Iran, kemudian juga serangan sebaliknya di Iran ke Israel? Ya, saya mengikuti perang ini dari awal. Kita semua mengikuti dari hari Jumat sampai sekarang di hari keempat. Saya melihat di hari keempat ini ada 2 tambahan yang menurut saya baru, perkembangan yang bisa kita ikutin. Yang pertama, saya melihat dari sisi Iran, terutama di hari keempat ini agak ada penurunan intensitas serangan. Walaupun memang pola serangan yang dilakukan Iran tidak setiap waktu, tapi kita lihat di hari kedua dan hari ketiga terutama Iran menyerang dengan puluhan roket sekaligus. Nah, di hari keempat ini agak sedikit menurun. Nah, di banyak media terutama di barat ini dianalisa bisa jadi ini sebagai bentuk daripada keberhasilan Israel menyerang persenjataan, pabrik senjata yang dilakukan oleh Iran sehingga tidak dengan cepat mampu memproduksi senjata-senjata kembali. Tapi saya melihat sendiri secara pengamatan mungkin justru bisa ini memberikan arti bahwa Iran sedang menyiapkan diri untuk perang jangka panjang. Jadi dia mengatur tempo, dia mengatur serangan yang dilakukan, bukan semata-mata keterbatasan yang ada, karena kalau dibaca dari data-data yang ada sebelumnya, sudah sedemikian banyak roket dan senjata yang dimiliki oleh Iran. Nah, kalau di hari keempat ini lalu ada penurunan intensitas serangan, saya menduga itu lebih karena Iran sedang mengatur jangka panjang perang ini, sehingga dia melihat situasinya seperti apa. Nah, yang kedua, Mbak Valencia, yang saya lihat terjadi di hari keempat ini meningkatnya perang psikologis atau PC war, terutama dari pihak Israel. Ada 2 yang bisa saya angkat sebagai contoh langsung daripada peningkatan PC war ini. Yang pertama, saya melihat seperti yang disampaikan oleh pejabat Israel kepada Fox News kalau tidak salah, itu di mana terlihat bahwa Israel menginginkan ini kayak semacam mendorong agar Iran berkonflik langsung dengan Amerika, terutama Donald Trump, dengan cara menyebutkan dosa-dosa ataupun kesalahan Trump. Bahkan dikatakan di situ bahwa sesungguhnya musuh utama Iran adalah Trump, dengan merinci beberapa kasus yang dianggap sebagai dosa Trump kepada Iran. Misalkan pembunuhan jenderal besar di Iran, yaitu Mas'ud Barzani, saya agak lupa namanya, itu yang meninggal di Irak. Mungkin nanti saya akan sampaikan. Itu peristiwa pembunuhan Jenderal Soleimani. Jenderal Soleimani merupakan salah satu jenderal utama yang dianggap sebagai otak utama daripada pembentukan milisi-milisi di luar Iran yang dikenal sebagai proksinya Iran yang berada di sekitar Israel. Dan itu memang dibunuh pada eranya Trump kurang lebih tahun 2001 atau 2002 di Irak. Dan ini dijadikan sebagai bukti oleh Israel yang terbaru bahwa sebenarnya musuh utamanya Iran adalah Trump. Dan yang kedua, peristiwa yang diangkat di dalam berita itu adalah bahwa Trump yang menghentikan perjanjian nuklir yang sempat disepakati di antara Iran dengan Obama. Jadi ini saya menganggap ini sebagai perang psikologis
sekaligus mendorong Iran untuk berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika daripada terus berhadapan-hadapan langsung dengan Israel. Nah, yang kedua yang terbaru yang saya ikutin di Al Jazeera paling tidak itu mulai ada kayak semacam peningkatan pesiar kembali dengan mengatakan bahwa serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran dalam 4 hari terakhir ini menunjukkan bahwa ancaman senjata Iran sekarang itu adalah nyata dalam konteks regional, bahkan senjata Iran sekarang disampaikan sudah bisa menjangkau Eropa. Jadi kalau saya memahami dari pernyataan ini, maka secara tidak langsung elit Israel sedang mengajak negara-negara Eropa untuk juga turut serta ambil bagian dalam perang ini karena kurang lebih ancaman bagi kami orang-orang Israel, tapi ini juga bisa menjadi ancaman bagi Eropa karena senjata yang dimiliki Iran hari ini adalah bisa menembus dan mencapai lokasi-lokasi di Eropa. Sekali lagi saya menganggap ini bisa jadi perang psikologis yang sengaja diciptakan oleh Israel untuk istilahnya membuat kepanikan lebih kepada pemerintahan Iran, tapi di sisi lain ini juga kode atau cara Israel untuk mulai mengajak negara-negara Eropa terutama dan Amerika yang belakangan merasionalisasi hubungannya dengan Israel dalam tanda kutip akibat apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan pemerintahnya di Gaza. Sehingga sampai hari ini kita melihat memang negara-negara ini mungkin berperan di dalam menangkis, mengintersep beberapa serangan yang dilakukan oleh Iran, tapi mereka tidak terlibat secara lebih luas, terutama dalam penyerangan yang dilakukan. Minimal itu yang disampaikan oleh Gedung Putih atau Amerika yang sejak awal mengatakan serangan Israel ini adalah serangan sepihak yang tidak ada keterlibatan pihak Amerika di dalamnya. Begitu Mbak Felicia. Ya, Pak Hasibullah, ini sebelumnya Iran juga sempat kecolongan Pak. Dan jika memang Iron Dome atau perisai besi Israeli canggih, kenapa akhirnya bisa jebol juga Pak? Ya, sebenarnya memang kalau Iran bisa menjebol pertahanan atau sistem pertahanan udaranya Israel, itu memang dari pola serangannya yang cepat, hipersonik, dan pada waktu yang bersamaan menggunakan pola yang istilahnya bertahap gitu ya. Jadi mengkombinasikan di antara katakanlah drone yang begitu banyak pada waktu yang bersamaan lalu dibarengi dengan roket dengan kecepatan tinggi sehingga kita melihat banyak daripada serangan-serangan Iran yang berhasil menembus cegatan daripada pertahanan udara Israel karena tadi adanya kecepatan yang begitu kuat dan ini nampaknya sangat efektif sehingga kita lihat Israel pada perang kali ini betul-betul mengalami dampak yang kalau di Timur Tengah disebut sebagai dampak yang tidak pernah terjadi. Dampak kehancuran yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Damar ghair masbuk kalau dalam bahasa Arabnya. Jadi misalkan kita lihat di tempat-tempat di Tel Aviv atau bahkan di Haifa dan saya sebagai pengamat gitu ya mengikuti perang ini termasuk juga di Gaza, saya berharap ini tidak bisa, kita berharap semua ini tidak mengalami eskalasi lebih lanjut, bukan justru didukung untuk semakin hancur-hancuran, karena kita lihat semakin banyak korban sipil yang jatuh dari kedua belah pihak dan menurut saya kita harus berempati dengan para korban dari kedua belah pihak yang semakin banyak dan semoga ini menjadi kayak semacam peringatan secara alami terutama kepada Israel untuk mengetahui ketika diserang rumah itu hancur kemudian banyak korban jiwa apalagi kelaparan seperti sekarang yang terjadi di Gaza itu peristiwa yang betul-betul menyakitkan dan cukup apa yang sudah terjadi mestinya ke depan ada semacam koreksi dari kita semua dari masyarakat dunia untuk sakit itu adalah sakit siapapun dirinya warna kulitnya atau kelompoknya lapar itu adalah lapar jadi mestinya kita berupaya agar dunia menjadi lebih damai ke depan begitu Mbak Felicia. Baik, terima kasih banyak Pak Hasibullah Satrawi atas waktu dan juga kesediaannya untuk berdialog di Kabar Utama. Terima kasih, selamat malam Pak.
Pemirsa, seorang siswa SMP Negeri 3 Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia tersetrum listrik di lapangan sekolah pada Senin pagi tadi. Informasi Anda kembali menyaksikan kabar utama. Pemirsa, diduga akibat pecah ban, truk towing pengangkut mobil Ferrari kecelakaan dan terguling di Jalan Tol Kayu Besar Cengkareng, Jakarta Barat. Mobil Ferrari senilai belasan miliar rupiah itu juga ikut terguling dan mengalami kerusakan parah. Inilah video amatir saat petugas tol Kayu Besar melakukan evakuasi mobil Ferrari yang terguling akibat truk towing yang membawanya mengalami kecelakaan usai pecah ban. Menurut saksi, kecelakaan itu berawal saat truk towing yang membawa Ferrari itu terguling. Saat kecelakaan, arus lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Barat itu mengalami kemacetan panjang. Saat ini, petugas telah mengevakuasi kendaraan tersebut. Insiden kecelakaan ini ditangani petugas tol Ditlantas Polda Metro Jaya. Pemirsa, seorang siswa SMP Negeri 3 Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia tersetrum listrik di lapangan sekolah pada Senin pagi tadi. Polisi menggelar penyelidikan di lapangan sekolah SMPN 3 Kota Pasuruan. Dalam kasus tersebut, korban berinisial MF tersetrum mikrofon pembawa acara saat kegiatan sekolah. Insiden terjadi saat korban yang baru saja selesai ikut olahraga tersengat listrik yang diduga berasal dari mic dan sound system. Setelah kejadian, korban sempat dilarikan ke puskesmas, namun tetap tidak berhasil diselamatkan. Kini pihak kepolisian saat ini masih mengumpulkan bukti-bukti dan kesaksian. Pengecekan kondisi peralatan elektronik juga dilakukan untuk memeriksa potensi terjadinya kelalaian. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dipicu masalah utang piutang, dua ibu rumah tangga menganiaya dan membunuh seorang teman arisan mereka di Kota Cilegon, Banten. Penangkapan pelaku pembunuhan sempat memancing emosi warga sekitar. Warga geram karena pelaku telah tega menyekap dan menganiaya hingga tewas teman arisannya. Kasus terungkap setelah korban yang sudah meninggal dunia diantar taksi online ke rumah sakit. Kedua pelaku yang berinisial NI dan SK memesan taksi online dengan alasan bahwa korban sedang sakit. Para medis langsung lapor polisi, apalagi terdapat sejumlah luka bekas penganiayaan pada jenazah korban. Kepada polisi, kedua pelaku beralasan sakit hati saat korban menagih utang sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya, kedua pelaku kini terancam hukuman mati atas tindakan pembunuhan berencana. Tim SAR gabungan mengevakuasi 20 pendaki di Gunung Nepo, Parepare, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi dilakukan dini hari tadi. Tim SAR gabungan di bawah koordinator Basarnas berjibaku di medan berat. Tim SAR gabungan menemukan para pendaki di pos 3 Gunung Nepo, Parepare, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Seorang pendaki mengalami hipotermia dan dua lainnya mengalami sesak nafas dan cedera kaki. Mereka segera dievakuasi menggunakan tandu melewati medan yang cukup terjal.
Ada 20 pendaki yang sebagian besar merupakan mahasiswa Institut Teknologi Habibie Parepare yang melakukan pendakian ke puncak Gunung Nepo di Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Mereka diterjang hujan deras disertai angin kencang. Setelah salah satu pendaki berhasil mencapai titik yang mendapat sinyal, mereka pun meminta pertolongan tim SAR. Gabungan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 20 orang survivor dari pegunungan Nepo. Untuk korban selanjutnya dievakuasi menuju posko tim SAR gabungan di dekat Kecamatan Wantang Bacukiki. Sehingga untuk survivor telah dilakukan perawatan oleh tim medis dari call center Parepare. Para pendaki dipastikan dalam kondisi stabil dan telah ditangani tim medis. Sebagian besar sudah diperbolehkan pulang kecuali 3 pendaki yang saat ini masih mendapat perawatan di RSUD Andi Makassar. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menanggapi pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang mengklaim ijazah milik kliennya asli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan kabar utama. Pemirsa, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menanggapi pernyataan kuasa hukum Joko Widodo yang mengklaim ijazah milik kliennya asli. Tim advokat yang juga selaku kuasa hukum Roy Suryo ini menyebut hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi tersebut asli. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis merespons sejumlah pernyataan tim kuasa hukum Joko Widodo yang dinilai menuai kontroversi. Salah satunya pernyataan terkait dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Tim yang juga merupakan kuasa hukum Roy Suryo ini menegaskan, hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli. Karena sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka status quo-nya ijazah ini dalam sengketa hukum. Jadi tidak bisa dideklarasikan sebagai asli hanya berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim. Apalagi apa yang dilakukan oleh Bareskrim itu hanya sekian persen saja dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Karena penyelidikan itu hanya beberapa persen dari proses yang lainnya. Ada penyidikan, ada dakwaan, ada pembuktian, ada penuntutan, ada pembuktian di tingkat peradilan pertama, ada vonis judek faksi tingkat pertama, ada vonis judek faksi tingkat kedua, ada vonis judek juris di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Nah, baru setelah ada putusan kasasi yang berkekuatan hukum tetap, maka baru bisa kita simpulkan deskripsi ijazah itu seperti apa. Sebelumnya, tim kuasa hukum Joko Widodo menyatakan bahwa ijazah kliennya asli berdasarkan hasil penyelidikan Bareskrim Polri. Kubu Jokowi pun menegaskan kasus tuduhan ijazah palsu ini telah selesai dan sudah terverifikasi pihak berwenang. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Trinugroho, TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut ada upaya kriminalisasi terhadap Jokowi usai keputusan polisi menghentikan penyelidikan kasus ijazah. Pernyataan tersebut terlontar setelah muncul desakan gelar perkara khusus terhadap Bareskrim Polri. Kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus menggelinding bak bola salju. Sudah diputus tak ada unsur pidana oleh Bareskrim Polri. Toh nyatanya tak menghentikan upaya tim pembela ulama dan aktivis untuk membuka kembali kasus ijazah Jokowi. Bahkan TPUA mendesak polisi melakukan gelar perkara khusus. Alasannya proses penyelidikan perkara ijazah Jokowi dinilai tak tuntas. Kuasa hukum Joko Widodo pun angkat bicara. Desakan gelar perkara disebut bentuk kriminalisasi kepada Presiden ke-7 RI itu. Permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami
adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau itu tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Pihak kuasa hukum Jokowi menegaskan, bila mana suatu perkara sudah dinyatakan tidak mengandung unsur tindak pidana, maka artinya penyidikan tidak dapat dilanjutkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut semestinya kasus dibawa sampai ke pengadilan sehingga ada keputusan jelas. Ya, perkara ini dibawa sampai ke pengadilan, gitu. Karena di pengadilan akan diperiksa secara terbuka dengan disaksikan oleh banyak pihak. Putusannya akan menjadi jelas, putusannya akan menjadi apakah rasional atau tidak, ataukah ada hal-hal yang dipertimbangkan lain umpamanya oleh pengadilan, maka putusan pengadilan itu akan lebih baik ketimbang umpamanya putusan hanya pada level penyidikan saja, bahkan penyelidikan saja gitu. Artinya dianggap peristiwanya belum ada gitu, padahal keributannya atau indikasinya itu sudah sedemikian rupa sehingga seharusnya menurut saya perkara ini dibawa sampai ke pengadilan, diputuskan siapapun yang dihukum bersalah harus mengikuti putusan itu. Kita beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa. Ratusan warga yang ingin mencari kerja di Padang, Sumatera Barat menjadi korban penipuan. Mereka mendatangi Polsek Pauh untuk melaporkan kasus tersebut. Ratusan warga dari berbagai tempat tinggal di Padang, Sumatera Barat mendatangi markas Polsek Pauh. Mereka membuat laporan ke polisi atas kasus penipuan oleh dua pelaku yang telah kabur. Modus pelaku memasukkan para korban untuk kerja di sebuah mal. Sebelumnya, korban diminta membayar sejumlah biaya untuk pelatihan kerja. Biaya yang dikenakan berbeda-beda tergantung penempatan. Pelaku telah mengadakan 2 kali pelatihan dan memberikan tanda pengenal untuk bekerja. Tak hanya itu, pelaku mendatangkan petugas bank untuk membuat rekening bank baru para korban. Pelaku menjanjikan para korban ini sudah mulai masuk kerja Senin pagi 16 Juni 2025, namun ternyata tak kunjung ada kepastian. Ada banyak, kira-kira ada 600-an orang, mungkin grupnya pun banyak ya. Rata-rata duit yang diambil berapa? Kalau rata-rata macam-macam Pak. Berapa? Ada yang 1.600.000, ada yang sampai 3 juta, ada yang 800. Pelaku itu mungkin 2 sekarang yang menghilang, tidak ada kabar, yang tidak ada melapor di Polsek itu Azizah dan namanya satu lagi. Tapi dia bukan karyawan Basko? Katanya tuh dia kenal dengan HRD, katanya HRD Basko tuh namanya Revivi gitu. Kenalan dia gitu ya? Iya, tapi teman-teman yang lain katanya nanya ke Basko tidak ada HRD yang namanya Reviviani gitu. Intinya tertipu ini ya? Iya, betul. Petugas pun mengimbau kepada warga yang menjadi korban untuk melapor ke wilayah hukum sesuai domisili masing-masing untuk mengurai jumlah pelaporan yang masuk. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, seekor babi hutan lepas dari shelter dan masuk ke pemukiman warga di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Lepasnya babi tersebut sempat viral dan meresahkan warga setempat. Inilah video amatir masuknya seekor babi hutan liar ke pemukiman warga di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin. Babi hutan liar ini masuk ke pemukiman usai terlepas dari shelter yang berada tak jauh dari pemukiman warga.
Dalam video amatir yang direkam seorang warga, awalnya tak ada yang berani menangkap hewan liar tersebut. Namun, setelah beberapa warga berkumpul, akhirnya hewan liar ini berhasil ditangkap. Warga sempat berteriak meminta tolong karena khawatir babi masuk ke dalam rumah. Terlebih, menurut warga, babi yang lepas ternyata sebanyak 5 ekor. Babi liar tersebut akhirnya bisa ditangkap warga dan pemilik shelter yang kemudian dibawa kembali ke kandangnya. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara dalam memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Pertemuan Leaders Retreat berlangsung di Parliament House, Singapura sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober tahun lalu. Momentum Leaders Retreat kali ini sebagai tonggak penting dalam babak baru hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Singapura. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Singapura dalam investasi langsung ke Indonesia. On the economic front, I think we are going from strength to strength. Singapore remains perhaps our top investor, and last year I think Singapore invested, I think the investment from Singapore comprises 1/3 of all foreign direct investment in Indonesia. Thank you for the confidence that you have in us, and we would like to continue strengthening this collaboration and this partnership. Presiden Prabowo Subianto hari ini memulai rangkaian kunjungan kenegaraan kedua negara yakni Singapura dan Rusia. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Parliament House, Singapura. Kehadiran Presiden disambut upacara kenegaraan. Usai kunjungan kerja ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional di Saint Petersburg. Presiden dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Polri menggelar kegiatan bakti kesehatan atau Baktikes dengan memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja kegiatan tersebut mendapat sambutan hangat dari banyak warga masyarakat. Menyambut Hari Bayangkara ke-79, kegiatan bakti kesehatan digelar serentak di seluruh Indonesia oleh Polri. Bakti kesehatan tahun ini berawal sejak 1 Juni 2025, dilaksanakan hingga 1 Juli mendatang dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada acara puncak bakti kesehatan mengungkapkan, layanan kesehatan diberikan pada 68.311 peserta, terdiri dari kelompok disabilitas hingga pengemudi ojek online. Seluruh peserta juga menerima paket sembako. Untuk penyandang disabilitas diserahkan sebanyak 274 alat bantu, antara lain berupa 100 kursi roda, 50 alat menulis braille, 29 alat bantu dengar, dan 75 kruk. Tentu saja, komunitas pengemudi ojol hingga kelompok difabel sangat mengapresiasi bakti kesehatan Polri. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, udah membantu
memberikan tongkat kruk. Di kegiatan ini kami sangat senang sekali diundang dan juga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Salah satunya adalah menerima bantuan sembako dan juga menerima bantuan kursi roda. Para peserta berharap nantinya akan semakin banyak warga masyarakat yang menerima manfaat dari kegiatan bakti kesehatan yang digelar oleh Polri. Terima kasih Bapak Kapolri. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Bagi masyarakat semuanya, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penanganan 4 pulau yang belakangan menjadi polemik. Pihak istana menyatakan Presiden Prabowo akan segera mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai masukan. Istana angkat suara soal polemik 4 pulau, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Kantor Komunikasi Kepresidenan menyatakan kedaulatan atas wilayah berada di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memiliki wilayah administrasi. Kalau dalam konsep negara kita, yang punya kedaulatan atas wilayah itu adalah pemerintah pusat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah itu punya wilayah administrasi, itu artinya wilayah yang mereka urus, termasuk juga soal pulau-pulau. Jadi pulau ini diurus oleh pemerintah daerah yang mana, itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bicara soal kedaulatan, karena kedaulatan itu milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hasan Nasbi mengungkapkan penanganan 4 pulau kini diambil alih langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Aspirasi yang berbeda antara beberapa dua daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pulau-pulau tertentu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan aturan main yang ada di negara kita, maka ini diambil alih oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden mengambil alih ini langsung dan dijanjikan secepatnya akan diselesaikan. Ini harusnya tidak sulit untuk diselesaikan, bisa diselesaikan dengan cara dingin, dengan kepala yang dingin, dengan cara yang baik-baik, karena kita berdialog, kita berdiskusi sebagai sesama anak bangsa. Jadi tentu Presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini. Jadi kita tunggu saja. Menurut Hasan Nasbi, nantinya Presiden akan mengambil keputusan dan mengeluarkan peraturan soal wilayah. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Mahendra Prasatria, TV One mengabarkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya bersama sejumlah pihak terkait menggelar rapat soal polemik 4 pulau di wilayah Aceh, Sumatera Utara. Hasil rapat akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebelum nantinya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Jadi yang terjadi adalah sebetulnya pemutakhiran data terkait dengan kode wilayah atas seluruh wilayah di Indonesia. Jadi Bapak Menteri tidak spesifik hanya menandatangani wilayah Sumatera Utara dan Aceh saja atau 4 pulau saja, tapi seluruh Indonesia. Jadi ada 4.000 lebih lampiran keputusan yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Jadi sekali lagi keputusan Menteri ini bukan hanya terkait kepada 4 pulau atau 2 provinsi saja, tapi ini adalah pemutakhiran data seluruh Indonesia yang lampirannya tadi ada 4.000 halaman lebih. Itu poin pertama. Poin kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam memutuskan batas wilayah dan alokasi teritori ini tidak saja menimbang faktor geografis, misalnya kedekatan secara wilayah, tetapi juga ada data fakta historis, politis, dan kemudian juga data-data sosial dan kultural. Nah, dalam konteks itulah Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan seluruh instansi memperkaya data-data informasi yang didapat.
kami sore ini menyepakati bahwa keputusan akhir adalah didapat dari data-data yang hari ini dikumpulkan oleh forum rapat lintas instansi ini untuk kemudian Pak Menteri laporkan kepada Bapak Presiden. Pemirsa, jangan kemana-mana, kabar utama akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Presiden Prabowo Subianto memulai rangkaian kunjungan kenegaraan kedua negara, yakni Singapura dan Rusia. Kedatangan Presiden Prabowo disambut upacara kenegaraan oleh Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam di Parliament House, Singapura. Presiden Prabowo juga dijadwalkan menghadiri pertemuan bilateral Leaders Retreat dengan PM Singapura Lawrence Wong. Usai kunjungan kerja ke Singapura, Presiden Prabowo akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg. Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis merespon pernyataan tim kuasa hukum Joko Widodo yang mengklaim ijazah milik kliennya asli. Pernyataan kuasa hukum Joko ini dinilai tuai kontroversi karena alasan klaim keaslian ijazah Presiden ke-7 RI itu hanya berdasarkan hasil penyelidikan Barreskrim Polri. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama Haidar Fasal. Saya Felicia Melina, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.